Ya, jadi mungkin akan saya ceritakan sedikit dari awal, mungkin nggak langsung ke transformasi data, tapi kita belajar dulu bagaimana mendapatkan main, median, atau modus menggunakan RStudio. Harusnya pada tahap pertemuan ke 5, 6, 7 ini, teman-teman harusnya sudah berhasil menginstal RStudio di laptopnya masing-masing. Jika sudah, kita coba tes ya, bagaimana melakukan, harusnya ini sangat mudah ya, bagaimana kita mendapatkan min atau rata-rata dari data ini. Misalnya kita punya data sampel nih, ada 10, 12, 14, 15, 18, 20, 18, 18, 20. Kemudian di sini kita kasih ini namanya variabel ya. Jadi seharusnya teman-teman di sini kan jurusannya sistem informasi. Harusnya sudah ada mengambil mata kuliah dasar pemrograman, harusnya tahu terkait variabel, terus if else, terus looping, kemudian function dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini di variabel x ini kita menyimpan nilai ini, data ini. Coba kita jalankan ya, variabel x. Oke, kemudian kalau kita panggil x-nya, nah itu nilainya menyimpan ini. Kalau di bahasa pemrograman lain, mungkin dalam satu variabel bisa menyimpan banyak data itu disebut array. Ah, ini hampir sama lah kayak array. Kemudian bagaimana caranya kita hitung nilai rata-ratanya atau min-nya? Jadi kita tulis saja, tambahkan function main ini, the function main dalam kurung. Nah ini dalam kurung, kemudian tadi kita simpan di variabel apa? Di variabel x. Nah, kemudian dijalankan, jalankan bisa klik Ctrl Enter atau klik tombol Run di sini, otomatis keluar nilai mainnya 16,11. Terus sama juga median, kita tinggal tulis, kita panggil function median, kemudian masukkan variabelnya, yang dimana kita namai di sini variabelnya x, kemudian dijalankan. eh, di sini keluar mediannya atau nilai tengahnya adalah 18. Jadi bagaimana cara mencarinya? Ini diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian jika genap, dia dua tengah angka digabungkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dua. Tapi kalau jumlah angkanya ganjil, itu langsung diambil nilai tengahnya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian setelah kita tahu caranya bagaimana mendapatkan mean dan median, sekarang kita coba cari modusnya bagaimana. Nah, kalau modus di sini kita tidak bisa langsung menjalankan function, tapi kita sedikit panggil function unique dulu, disimpan di variabel Unix, dimasukkan variabelnya x. Kemudian setelah itu di sini kita tulis seperti ini. Nah, dengan menjalankan perintah ini, maka kita akan mendapatkan modusnya atau nilai yang paling sering muncul di deret angka ini. Kalau datanya sedikit seperti ini, mungkin akan mudah kita melihat berapa nilainya. Tapi kalau angkanya sampai baris angkanya sampai ratusan, ribuan, bahkan jutaan, mungkin agak mustahil jika dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus dikalkulasi menggunakan sistem. Salah satunya adalah menggunakan RStudio ini. Nah, dilihat di sini hasil modusnya adalah 8. Kemudian setelah modus kita ingin mencari standar deviasinya. Di pertemuan ketiga ya atau kedua itu juga sudah sempat dijelaskan bagaimana cara mencari standar deviasi, bagaimana cara mencari varians. Nah, di sini daripada kita menghitung dengan rumus yang lumayan panjang jika dihitung manual, di sini kita dimudahkan dengan menulis SD, kemudian memasukkan variabelnya X, jadi nanti akan ketemu berapa standar deviasinya.
Nah, di sini standar deviasinya adalah 3,551213. Kemudian variansnya berapa? Nah, kita jalankan. Nah, ini variansnya 12,611 ya. Sangat mudah ya harusnya. Kemudian kita coba membuat visualisasi sederhana menggunakan RStudio ini. Mungkin untuk awal-awal kita buat visualisasi yang tidak interaktif, tapi di web kedua atau pertemuan kedua atau ketiga, saya akan ajarkan teman-teman bagaimana membuat dashboard interaktif menggunakan salah satu tools BI dashboard. Mungkin kita bisa menggunakan Tableau atau Power BI. Kalau saya sarankan sih kita bisa gunakan Tableau saja untuk membuat dashboard interaktif karena ada Tableau public itu gratis. Jadi dapat digunakan oleh siapa saja tanpa lisensi. Oke, coba dijalankan visualisasi sederhana ya. Kita akan membuat histogram dari data yang ada. Nah, ini. Nah, ini frekuensinya ada jadi data 10 sampai 12 frekuensinya berapa kali muncul, kemudian data dari 12 harusnya 13 sampai 14 munculnya berapa kali, satu kali ya. Ternyata yang paling banyak frekuensi data yang muncul itu dari rentang angka 16 sampai 18. Nah, kemudian kita coba setelah visualisasi yang sangat sederhana ini, kita coba menampilkan data frame dan filteringnya. Hmm. Nah, ini kita jalankan data frame, kemudian kita masukkan di data frame ini jika nilainya X, sorry, nilai sama dengan X, kemudian kalau lulus itu X itu lebih besar atau sama dengan 14. Nah, jadi kalau yang di bawahnya 14 nanti akan ada keterangan tidak lulus. Nah, coba kita jalankan DF ini. Jadi disimpan di variabel DF atau data frame ya. Nah, jadi yang di atas 14 atau sama dengan 14 itu nilainya true. Kemudian yang di bawah 14 itu nilainya false ya. Atau dianggap tidak lulus di sini. Nah, jadi itu cara kita untuk memfilter mana misalnya data mahasiswa yang ada ratusan bahkan ribuan, jika satu persatu kan mungkin agak sulit. Jadi jika kita jalankan fungsi ini akan sangat memudahkan ya. Nah, sekarang coba kita jalankan yang lulusnya sama dengan true atau yang lulus saja. Jadi dia akan ketika kita jalankan sintaks ini nanti eh, dua baris data ini akan hilang, yang nilainya kelulusannya ini false akan hilang. Coba kita jalankan. Nah, ini. Jadi data pertama dan kedua otomatis akan hilang karena di sini kita kasih keterangan DF dolar lulus. Dolar ini maksudnya DF dengan kolom lulus. Nah, kita hanya memanggil kolom lulus saja sama dengan dua kali true. Nah, jadi kita hanya memanggil yang lulusnya sama dengan nilainya true gitu. Oke. Kemudian setelah kita bisa memfilter data, mungkin ini ada regresi sederhana ya. Regresi sederhana terkait data X dan Y. Nah, coba kita jalankan dulu. Saya biar lebih mudah, ini saya kembalikan, saya jalankan ulang lagi. Di sini ada dua data, X dan Y. Kemudian kita membuat modelnya. Jadi modelnya adalah LM, Y, ini tanda apa ya dibacanya. Pokoknya ini rumus untuk membuat model linear regression ya. Kemudian kalau kita summary modelnya, kita akan melihat
performanya bagaimana. Dengan data yang sangat sedikit ini, errornya lumayan tinggi ya. Harusnya datanya ratusan bahkan ribuan untuk menampilkan error yang tidak tinggi. Di sini jadinya data belajar jika X-nya 10 maka Y-nya 50. Jika X-nya 12 maka Y-nya 55. Nah, kita mau prediksi nanti. Bagaimana jika Y-nya 16? Ini kita hapus ya coba. Nah, ini coba kita jalankan prediksi model. Bagaimana jika Y-nya itu 16? Berapa angkanya? Nah, kita coba prediksi. Fungsinya seperti itu. Jika Jika X-nya 16, maka di sini, oh sorry, ini kita jalankan dulu. Kelihatan nggak? Jika Y-nya 16, maka prediksinya adalah 60. Di mana 16 tidak ada di X ini. Jadi dia bisa memprediksi jika Y-nya 500, jika X-nya 500, Y-nya berapa gitu. Nah, itu fungsinya menjalankan linear regression yang sederhana untuk memprediksi. Di mana rumus dasarnya Y sama dengan AX plus BX ya. Oke, mungkin ya, karena tidak ada yang gabung ke sini, jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar aja nanti atau di email ke saya. Email ada di e-learning ya. Kemudian lanjut di sini kita akan belajar terkait studi kasus koefisien keragaman dan Z-score ya. Jadi koefisien keragaman itu dapat didefinisikan sebagai ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif dari suatu dataset ya. Jadi koefisien keragaman ini dinyatakan dalam bentuk persen dan digunakan untuk membandingkan variasi antara dua atau lebih dataset yang memiliki pengukuran yang berbeda. Coba kita jalankan ya. Jadi di sini saya ada data nama siswa ya. Dat- Oh ini coba saya bersihkan dulu biar lebih mudah. Nah di sini ada data nama siswa. Kemudian saya masukkan juga ada nilai ujian. Jadi ada nilai ujian bahasa Mandarin dan bahasa Perancis. Nah kemudian kita buat data frame dari tiga kolom data tadi. Yang mana nilainya Andi bahasa Mandarin adalah 70, kemudian bahasa Perancisnya adalah 80. Kemudian nilainya Budi, bahasa Mandarinnya 72 dan bahasa Perancisnya 86. Oke, coba kita jalankan ya untuk membuat data frame ya. Nah, coba kita tampilkan datanya dengan perintah print dalam kurung df. Df itu adalah data frame yang kita sudah buat variabelnya tadi. Nah ini, jadi nama siswa, kemudian nilai bahasa Mandarin dan nilai bahasa Perancis. Nah, dari nilai ini, dari nama dan dua nilai ini, kita coba cari rata-rata dan standar deviasinya. Nah, misalnya kita ingin mencari rata-rata dari eh,
bahasa Mandarin ya, minnya bahasa Mandarin. Nah, tinggal buat variabel namanya min Mandarin, kemudian di dalamnya ada fungsi main, kemudian dimasukkan datanya. Nah, tadi datanya ini bahasa Mandarin. Nah, ini bahasa Mandarin dimasukkan ke sini agar bisa menjalankan fungsi main-nya. Coba kita jalankan dulu. Jalankan. Nah, kalau mau tes eh, variabelnya bisa di blok variabel, diklik run atau control enter. Nah, jadi min-nya adalah 73 untuk bahasa Mandarin. Dan kemudian kalau kita cari standar deviasinya, standar deviasinya adalah 2,160247. Ya. Nah, itu untuk bahasa Mandarin. Nah, kita ulangi lagi langkah yang sama untuk bahasa Prancis. Kita cari min-nya dan standar deviasinya. Min min-nya untuk bahasa Prancis rata-ratanya 84 dan standar deviasinya adalah 5,19. Nah, CAT ini sebenarnya apa? CAT ini eh, bisa dijalankan, bisa enggak. Ini fungsinya sama print, sama seperti print, cuma dia lebih rapi ya. Ada spasinya seperti ini. Nah, kenapa saya nggak jalankan? Karena tadi sudah langsung saya panggil dari nama variabelnya. Gitu. Nah, kemudian coba kita cari koefisien keragamannya. Hmm. Caranya kita buat variabel CV yang menginterpretasikan koefisien keragaman. Kita singkat CV, nama variabelnya. Kemudian di dalamnya ada function, function X. Nah, X ini nilai inputan sementara ya. Eh, jadi fungsinya standar deviasi dibagi eh, rata-rata, kemudian dikali 100. Nah, itu rumusnya, rumus untuk mencari koefisien variance. Standar deviasi dibagi min dikali 100. Nah, karena di sini masih X, nanti akan kita inputkan datanya di sini, di bawah sini nanti. Di variabel baru, misalnya kita ingin mencari koefisien variance dari Mandarin, dari bahasa Mandarin, tinggal kita tulis variabel CV dan inputkan datanya. Datanya tadi namanya bahasa Mandarin ya. Inputkan datanya bahasa Mandarin, itu otomatis ketemu. Nah, coba kita jalankan dulu ya. Jadi X ini adalah variabel sementara ya, yang dimana nanti akan kita inputkan datanya. Nah, jadi ketika kita menjalankan fungsi ini, otomatis variabel X ini akan digantikan dengan eh, variabel bahasa Mandarin ini. Ya. Jadi coba kita jalankan CV Mandarin sekarang. Apa yang muncul? Nah, ini adalah koefisien varians dari bahasa Mandarin. Kemudian coba kita jalankan yang Prancis, ya. Koefisien ya, ini adalah 6,185896. Ini adalah koefisien varian dari bahasa Prancis ya. Nah, CAT ini sama fungsinya, ada sama seperti print. Nah, coba dijalankan ya. Kita jalankan. Sebenarnya sama. Tadi karena saya sudah jalankan per variabel, jadi saya harusnya tidak klik lagi ini. Nah, ini. CAT itu sama fungsinya dengan print. Oke. Kemudian di sini setelah kita mendapatkan dua nilai koefisien varian dari bahasa Mandarin dan bahasa Perancis, terlihat di sini nilai bahasa Perancis lebih besar
dari bahasa Mandarin. Jadi di sini coba kita jalankan if else. Nah, if else-nya di mana jika Mandarin lebih besar daripada Prancis, dia akan mencetak kesimpulan yang isinya nilai bahasa Mandarin lebih konsisten. Tapi jika tidak, else, maka sebaliknya dia akan mencetak nilai bahasa Prancis lebih konsisten. Eh, Kalau kita lihat sekilas di sini bahasa Prancis lebih besar eh, nilai coefficient variance-nya. Jadi coba kita jalankan ya. Jadi kesimpulannya dari membandingkan dua dataset nilai bahasa Mandarin dan bahasa Prancis ini dan mendapatkan coefficient variance di mana bahasa Mandarin adalah 2,96% dan Prancis 6,19%, dapat disimpulkan nilai bahasa Mandarin itu lebih konsisten. Jadi yang dimaksud konsisten ini tidak jomplang ya, jadi tidak terlalu jauh terlalu tinggi atau ada yang satu siswa yang nilainya terlalu rendah gitu. Jadi dia konsisten nilainya. Kalau kita lihat datanya di sini ya memang tidak terlihat secara kasat mata. Memang rata-rata di angka 7 ya. Kalau di sini ada yang 8, 7, ada yang 9. Jadi maka dibandingkan dua data ini bahasa Mandarin itu lebih eh, bahasa Mandarin lebih konsisten ya. Oke, selanjutnya setelah kita bisa membandingkan dua data menggunakan coefficient of variance, yang selanjutnya kita akan belajar z-score ya. Jadi jadi z-score ini berfungsi untuk bagaimana kita melihat performa suatu data ya. Nah, coba kita langsung saja. Seperti di studi kasusnya ada di pembelajaran pembelajaran 4 ya, 4 atau 3 itu ada studi kasus mana ya? Bahasa Mandarin juga ya kalau nggak salah. Iya, bahasa Mandarin dan Prancis juga. Di sana ada contoh soalnya yang membahas bagaimana kita melihat performa suatu data ya. Misalnya ini coba kita jalankan. Sebenarnya sama dengan coefficient variance juga, tapi dengan rumus yang berbeda. Nah, coba kita jalankan sekarang nilai Andi bahasa Mandarin. Nah, ini nilai Andi yang pertama ya. Kita ambil nilainya Andi saja, coba. Nah, coba kita lihat nilainya Andi berapa. 70 bahasa Mandarin 70, kemudian bahasa Prancis 80. Ya, sesuai ya 70 bahasa Mandarin 70 bahasa Prancis 80 ya. Kemudian eh, rumus dari z-score ini sendiri adalah nilai tadi
Misalnya nilai Andi tadi dikurangi rata-rata atau mean, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, itu adalah rumus dari z-score. Nah, kalau kita ingin mencari z-score-nya yang Mandarin, maka kita ambil nilai Andi yang Mandarin dikurangi rata-rata nilai Mandarin secara keseluruhan, kemudian dibagi dengan standar deviasi nilai Mandarin ya. Kita jalankan, kemudian skor Mandarinnya berapa untuk Andi? Nah, nilainya segini. Kemudian kalau yang Prancis, nilainya segini. Yang Mandarin nilainya minus, sama-sama minus, cuma minusnya lebih besar di Mandarin dibandingkan dengan yang Prancis. Nah, kemudian maka bisa kita interpretasikan di sini, eh kita jalankan di sini. Performa Andi itu lebih baik di bahasa Prancis ya dibanding di bahasa Mandarin karena dia nilainya di atas rata-rata. Ini sih sudah sesuai emang karena 80 ya. Tapi biasanya eh, ada juga yang nilainya lebih rendah tapi dia performanya lebih baik di mata pelajaran tersebut. Nah, coba kita jalankan nilai skor semuanya ya. Kalau tadi kan cuma Andi aja. Ini Z-score untuk semua siswa. Coba kita jalankan. Nah, ini. Nah, kalau Andi lebih baik di Perancis. Kalau si Budi ini lebih bagus di Perancis juga. Kemudian Citra ini lebih bagus di Mandarin. Citra lebih bagus di Mandarin, padahal nilai Perancisnya dia lebih tinggi daripada nilai Mandarinnya. Ya, jadi di sini menentukan performanya dia lebih bagus di bahasa Mandarin dibanding bahasa Perancis karena dihitung berdasarkan nilai Z-score-nya gitu. Nah, ini kita bisa bandingkan mana nilainya yang lebih tinggi, maka di situ performanya yang lebih bagus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, praktek selanjutnya akan saya jelaskan terkait tugas yang teman-teman sudah buat di 1 2 minggu belakangan ini ya. Jadi deadline tugasnya di hari ini, tanggal 10 Mei 2026, jam 23.59. Jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan tugas, karena nanti nilainya akan nol. Kalau nilainya nol, kemungkinan besar tidak akan lulus mata kuliah ini. Jadi diusahakan dikumpulkan tugasnya maksimal hari ini. Oke, kita bahas tugas ya. Ini sudah jam. Oke. Hmm, Jadi di sini kalau saya lihat teman-teman sudah hampir benar 80-90% sudah benar mengerjakan tugasnya, tapi kebanyakan tidak ada interpretasinya. Jadi ketika membandingkan dua data, kesimpulannya nggak ada. Membuat histogram, kesimpulannya nggak ada. Jadi cuma hanya menampilkan histogram aja gitu. Nah, jadi saya contohkan bagaimana maksud tugas yang diberikan tersebut gitu. Pertama coba kita panggil dulu datanya. Data tabel tugas satu. Oke. Oke, kita import dulu datanya. Import dataset, pilih Excel, data yang mana ya?
Nah, kita import datanya, data tugas satu. Oke, coba kita panggil. Oh iya, sudah connect. Review table, oke. Oke, udah muncul ya. Data tugas satu udah muncul. Kita coba sekali lagi, panggil lagi. Oke, udah muncul ya di sini. Ini di BL-nya adalah double, yang merupakan tipe datanya. Jadi harusnya teman-teman ini udah paham ya, karena jurusannya sistem informasi. Tipe data itu ada banyak macam-macam. Ada integer, integer itu menampilkan angka. Kemudian ada string, string itu menyimpan karakter berupa huruf, spasi, dan lain-lain. Semua semua karakter bisa masuk di string. Kemudian double itu untuk yang koma-koma. Nah, float juga untuk koma-koma. Lanjut ya. Setelah kita berhasil memanggil datanya, ini coba saya pindahkan konsolnya ke sini aja mungkin ya. Kalau bisa. Hmm. Kita cari kecepatannya. Nomor satu tugasnya itu untuk mencari kecepatan ya, kalau nggak salah ya, dari data yang ada. Jadi ada kecepatan, ada jaraknya. Kita coba cari kecepatannya, panggil kecepatan. Oh, sorry, belum. Ini kecepatannya, ini jaraknya. Kita panggil jaraknya. Oke, sudah masuk. Kemudian poin A yang pertama dari kecepatan kita diminta untuk mencari nilai rata-ratanya atau mean-nya. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita buat variabel kecepatan dan variabel jarak di sini, di mana isinya data, kemudian dolar. Nah, dolar ini artinya memanggil sebuah kolom. Nah, dolar nama kolomnya apa, dan ini juga data dolar nama kolomnya apa. Nah, ini nama kolomnya jarak 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 dalam kurun meter, kemudian ini nama kolomnya kecepatan dalam kurun kali kilometer per jam ya, per hour. Hmm. Oke. Kemudian kita cari jarak apa mainnya berapa dengan memanggil variabel main kecepatan. Nah, jadi main yang dapat dari data ini adalah 15,5. Atau kita bisa memanggil ini CAT sama dengan print ya, cetak ya. Jadi rata-rata kecepatan mobil adalah 15,5. Kemudian kita cari rata-rata jaraknya berapa. Sama kayak main tadi, kita mengambil membuat variabel dengan nama main jarak. Kemudian di dalamnya diisi fungsi main dan di dalam kurung fungsi ini dimasukkan variabel jarak yang menyimpan data jarak tadi. Nah, kalau kita panggil main jarak 42,28 ya. Jadi kalau mau lebih rapi kita jalankan catnya, CAT-nya. Nah, jadi rata-rata jarak mobil adalah 42,28. Dan yang poin terakhir pada nomor satu itu kita mencari standar deviasinya. Nah, caranya sama kayak min tadi.
Kita tinggal jalankan fungsi SD, kemudian disimpan di variabel yang namanya SD underscore jarak ya. Nah, kemudian jalankan print ya atau CAT-nya. Standar deviasi jarak mobil adalah 24,76505. Nah, ini untuk nomor satu. Jadi hampir semua benar jawabannya untuk nomor satu ini. Cuma ada beberapa mahasiswa yang masih keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya dalam menginputkan data. Jadi ada yang mungkin menulis manual satu persatu. Jadi ada beberapa data yang nilainya salah. Jadi otomatis nilai rata-ratanya dan standar deviasinya berbeda juga. Tidak membutuhkan hasil seperti ini. Tapi caranya udah benar sih sebenarnya. Jadi kalau saran saya ada diberikan data Excel tadi, kita import aja datanya dengan menggunakan fitur import dataset pada RStudio ini. Jadi tidak usah diinputkan satu persatu lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi dari data kecepatan tadi, kecepatan dan jarak tadi, kita akan membuat visualisasinya dalam bentuk scatter plot dan histogram ya. Yang pertama, kita panggil lagi, kita buat variabel lagi yang namanya kecepatan. Kemudian di dalamnya berisi, kita panggil data frame-nya yang namanya data. Kemudian dolar, nama kolomnya. Sama, untuk yang jarak juga sama. Panggil data frame-nya yang namanya data. Kemudian dolar, nama kolomnya. Coba kita panggil dulu. Ini saya bersihkan dulu dengan Ctrl L ya. Kemudian untuk membuat scatter plot, eh, di sini kita tulis plot, kemudian dalam kurung kecepatan, kemudian jarak, ya. Dua ini adalah measurementnya. Kemudian main ini adalah judulnya, judul scatter plotnya. Jadi kita berikan judul scatter plot kecepatan versus jarak. Kemudian ini nilai X-nya kita gunakan kecepatan dan nilai Y-nya kita gunakan jarak ya. Karena scatter plot itu tidak ada inputan nilai kategorikal, hanya measurement saja atau nilai yang dapat dihitung aja atau nilai angka saja. Nah, page 19 ini apa? Ini adalah apa? Jarak supaya nanti tulisannya itu agar eh, kelihatan ya. Jadi kalau kita tidak jalankan page 19 ini nanti ada yang terpotong. Jadi saya tambahkan ini. Nah, ini hasil scatter plotnya. Jadi kecepatan versus jarak. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, sebaran datanya harusnya eh, semakin tinggi kecepatan mobil, maka jaraknya semakin jauh juga. Kalau kita lihat dari sebaran data ini ya. Jadi yang kecepatannya kecil, maka jaraknya kecil juga. Yang kecepatannya tinggi, maka jaraknya juga jauh juga. Jadi sini eh, memiliki relasi ya antara kecepatan dan jarak kalau dicari garis lurus di tengah-tengah ini. Jadi dapat diambil kesimpulan atau interpretasi dari scatter plot ini, semakin tinggi kecepatan mobil,
maka semakin besar jarak yang ditempuh hingga mobil berhenti. Jadi terdapat hubungan yang positif antara kecepatan dan jarak berhenti mobil gitu. Ini kita bisa cetak juga. Kebanyakan teman-teman di sini kurang dalam membuat kesimpulannya. Oke, ini untuk yang scatter plot. Jadi kita melihat sebaran dan keterhubungan antara dua data measurement atau dua data angka ya, tanpa ada kategorikal data di sini. Nah, kemudian kita coba membuat bar chart atau histogram ya. Caranya gimana? Sama, kita ketik his dalam kurung kecepatan, kemudian main ini namanya, kemudian x-lab-nya ini atau nilai x-nya ini kecepatan, dan nanti dia otomatis nilai atau measurementnya itu em, adalah frekuensi. Jadi dia akan membagi secara otomatis. Jadi yang kecepatannya 0 sampai 5 itu berapa banyak, kemudian data yang kecepatannya 5 sampai 10 itu ada berapa banyak, nah, kemudian data yang 10 sampai 15 ada berapa banyak, dan ternyata yang paling tertinggi adalah data dari 15 sampai 20 ini. Ada di atas 15 data ya. Nah, di sini dapat kita interpretasikan histogram menunjukkan distribusi data kecepatan mobil di mana data tersebut tersebar pada rentang sekitar 4 kilometer per jam sampai 25 kilometer per jam. Ini sebagian besar data berada pada kecepatan menengah ya. Jadi ini, jadi sebagian besar data ini ada di 10 sampai 20 ini. Jadi itu salah satu interpretasinya ya. Nah, teman-teman kurang dalam membuat interpretasi ini kalau saya lihat di tugas yang teman-teman kumpulkan ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3 yang tadi kita bahas sebelumnya terkait coefficient variance atau coefficient keragaman kalau di Indonesia kan. Nah, di sini di soal kita memiliki eh, nilai Thomas. Thomas memiliki nilai matematika, kemudian memiliki nilai bahasa Inggris juga. Nah, pada nilai matematika rata-ratanya 75, kemudian eh, rata-rata dalam satu kelas 75, kemudian standar deviasinya 10. Kemudian pada bahasa Inggris nilainya Thomas 75. Namun rata-rata dalam satu kelas adalah nilainya 70 dan standar deviasinya adalah 8. Nah, ini soalnya kita inputkan dulu, kita masukkan ke variabel angka-angka yang ada di soal ini. Kemudian kita coba hitung koefisien eh, variance-nya. Jadi yang pertama kita buat variabel koefisien variance matematika atau CV matematika dengan rumus standar deviasi matematika dibagi rata-rata matematika, kemudian dikali 100 atau 100%. Kemudian untuk coefficient variance bahasa Inggris itu standar deviasi bahasa Inggris dibagi nilai rata-rata bahasa Inggris kemudian dikali 100%. Nah, coba kita jalankan dulu ini fungsi ini. Nah, kemudian coba kita lihat. Saya bersihkan dulu ini dengan Ctrl L. Kita lihat CV matematika. Nah, jadi koefisien varians matematika adalah 13,33% dan koefisien bahasa Inggris adalah 11,428%.
Dan kemudian interpretasinya bagaimana? Interpretasinya dari dua nilai ini, maka kita buatlah if else di sini. If else, jika matematika lebih tinggi atau lebih kecil daripada, sorry, lebih kecil daripada koefisien varian bahasa Inggris, maka cetak nilai matematika lebih konsisten. Jika koefisien varians atau sebaliknya, karena tidak ada pilihan lain, karena hanya ada dua variabel yang dibandingkan di sini, maka cuma ada satu kemungkinan lagi, yaitu matematika lebih besar dari bahasa Inggris. Maka else nilai bahasa Inggris lebih konsisten. Nah, coba kita jalankan dulu if else-nya. Nah, dengan kondisi seperti tadi, maka dapat disimpulkan nilai bahasa Inggrisnya si Thomas tadi lebih konsisten daripada nilai matematikanya kalau dihitung berdasarkan coefficient variance. Oke, jadi seperti itu cara menjawab tugas dengan tiga soal. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengerjakan. Yang masih belum, saya tunggu maksimal hari ini jam 23.59. Jika tidak, eh, kalian terancam nilainya kosong. Ya. Jadi sebaiknya dikumpulkan semua. Oke, kita sudah membahas tugas satu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait transformasi data. Oke, transformasi data itu ada di pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Ya. Jadi konsep dasarnya transformasi data ini kita dapat merubah data A menjadi data yang berbeda tapi ekuivalen atau memiliki makna yang sama ya. Tapi dengan bentuk yang berbeda, yang fungsinya ada banyak. Jika ingin melakukan data training pada machine learning, ya kita harus banyak mentransformasi data, kita harus menormalisasi data, kita harus melakukan data augmentation dan lain-lain. Nah, jadi data transformation data ini pada tahap machine learning atau membuat sebuah model biasa digunakan pada tahap pre-processing data ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya transformasi data ini adalah proses yang digunakan untuk mengubah data dari satu format atau struktur ke format atau struktur lain agar data tersebut dapat sesuai untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut ya. Nah, misalnya yang biasa saya gunakan itu transformasi data salah satu contohnya adalah normalisasi data. Jadi saya biasa menggunakan misalnya saya mempunyai dua data dengan satuan yang berbeda. Yang satu satuannya kilometer, yang satu satuannya sentimeter. Misalnya saya mempunyai data luas luas panen yang satuannya adalah hektar are. Kemudian saya punya data eh, produksi padi yang satuannya adalah ton. Nah, itu kan satuannya beda-beda. Jadi bagaimana saya dapat menggabungkan dua data tersebut
saya ingin mencari linear regressionnya. Nah, jadi saya harus lakukan normalisasi. Jadi mentransformasi data tersebut menjadi data di antara rentang 1 dan 0 ya. Jadi em, nggak ada data yang terlalu besar dan terlalu kecil. Jadi semua data itu di antara rentang 0 dan 1 gitu. Nah, coba kita jalankan aja salah satu contohnya. Jadi di sini kita punya data frame ya di sini. Data frame-nya ada nilai, pendapatan, dan kategori di sini. Kategori. Coba kita jalankan dulu. DF ya, coba jalankan DF. Nah, ini datanya karena 3,5 juta nolnya kebanyakan, jadi disingkat oleh RStudio di sini 10 pangkat 6 ya, jadi ya. 3,5 kali 10 pangkat 6. Saya nggak mau, agak bingung ya bacanya kalau pakai pangkat-pangkat ini. Ini pangkat 7, ini pangkat 6. Jadi saya coba jalankan ini option caption 999. Jadi untuk menghilangkan E plusnya itu. Jadi E plus itu maksudnya adalah pangkat pangkat sekian ya. Oke, kemudian coba saya jalankan datanya, printdf. Nah, ini hilang ya. Apa data. Jadi ini ada nilai, kemudian nilainya 70. Jadi mungkin salah satu mahasiswa nilainya 70, kemudian pendapatannya 3,5 juta. Mungkin dulu dia kuliah sambil kerja ya. Nilainya 70, pendapatnya 3,5 juta, kategorinya A. Nah, di kategori A ini mungkin pekerjaan, jenis pekerjaan mungkin. Ya. Nah, di sini kita lihat ada missing value. Jadi di nilai ini ada yang lainnya di mana 10 8 ya, NA atau not available atau kosong katanya. Nah, bagaimana cara mengakali atau menghadapi kasus missing value seperti ini? Jadi biasanya kita bisa ganti data yang NA atau not available ini menja- menjadi nilai rata-rata atau nilai mediannya atau nilai tengahnya. Nah, untuk kasus yang pertama, kita coba belajar untuk menghadapi missing value atau data yang tidak lengkap. Jadi dataset yang lengkap, yang bagus, sempurna 100% itu agak langka ya. Kebanyakan. Atau teman-teman coba lihat ya data BPS, coba download data hasil survei atau data 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 BPS per provinsi. Itu banyak yang salah satu provinsinya nilainya kosong. Nah, ketika kita ingin melakukan kalkulasi atau penelitian, nilai kosong itu sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Jadi bagaimana cara ngakalinnya? Biasanya kita ambil nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya atau nilai mediannya. Nah, ini coba kita jalankan ini ya. Jadi ini kita jalankan berapa banyak sih missing value-nya di satu data frame ini. Nah, di sini outputnya adalah satu. Mengartikan hanya ada satu missing value. Kemudian kita jalankan fungsi ini df nilai. Karena tadi missing value-nya ada di nilai. Kemudian kita masukkan nilai median atau nilai tengah di nilai yang memiliki uh, NA atau not available-nya itu true ya.
Coba kita jalankan. Nah, sekarang kita ulang print df lagi. Nah, tadi yang sebelumnya not available atau NA itu sudah terisi dengan nilai median atau nilai tengahnya. Nah, itu untuk cara menghadapi data yang tidak lengkap atau data yang missing value. Solusinya ada dua. Yang pertama tadi kita ganti dengan nilai tengah atau rata-rata. Solusi yang kedua adalah kita eliminasi satu baris. Kita hilangkan, kita drop satu baris. Oke, lanjut. Setelah kita belajar missing value, kita belajar normalisasi. Yang seperti saya ceritakan tadi, jika ada dua data yang ingin dikalkulasi atau dilakukan analisis dengan satuan yang berbeda, maka kita harus normalisasi. Jadi kita transformasi data tersebut ke rentang 0 sampai 1. Ya. Nah, ini rumusnya kalau di apa? Di RStudio. Jadi kita ambil nilai minnya kemudian dibagi dengan nilai max-nya ya. Max dikurangi min. Nah, X ini adalah variabel yang bisa kita inputkan nanti. Nah, misalnya ini hanya variabel sementara aja. Nanti kita panggil apa apa yang mau di apa yang mau di apa apa yang mau dinormalisasi. Nah, kalau ini kan nilai yang kita mau normalisasi ini. DF dolar nilai berarti kolom nilai ya. Di kolom nilai ini akan menggantikan variabel x ini. Oke, coba kita jalankan ya. Oke, terus kita coba transformasi, kita normalisasi data nilainya. Ya. Kemudian coba di print df. Nah, ini adalah hasil normalisasinya. Dari rentang angka 0 sampai 1. Minus juga boleh. Nah, ini saat karena nilai max-nya, nilai tertingginya itu di sini 100 ya, ini 100 maka di sini dikatakan 1 ya. Nilai terendahnya 5 ini dibuat 0 ya. Jadi ini sisanya. Ini hasil normalisasinya. Kemudian kita coba lakukan standarisasi. Standarisasi menggunakan z-score ya. Tadi kita udah belajar z-score di bab sebelumnya. Kita bahas lagi di sini. Jadi rumus z-score sendiri itu kan adalah apa tadi? Rum, Nilai dikurangi rata-rata kemudian dibagi standar deviasi ya. Kita di sini tinggal jalankan, kita buat variabel baru, sorry, kolom baru yang namanya nilai Z ya, di dalam data frame DF. Kemudian kita transformasi menggunakan z-score kolom nilai ini dengan menggunakan function scale. Coba kita jalankan, kemudian print DF lagi. Nah, ini nilai z-score-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai fungsi log ya, log.
Di sini, nah yang ini yang kita ambil adalah pendapatan. Ya, kita ambil, kalau tadi kita ambil kolom nilai, sekarang kita ambil kolom pendapatan, terus kita lock ya. Kita jalankan fungsi lock ini, lock transform. Coba dijalankan, print df lagi. Nah, ini hasil transformasi dari pendapatan ini. Dari pendapatan, kalau ditransformasi menggunakan log transform, metode log transform, hasilnya seperti ini angkanya. Nah, bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk analisis lanjutan. Eh, Oke, kemudian kita coba di sini kita deteksi outlier ya. Jadi apa itu outlier? Itu adalah angka yang anomali ya, dalam sebaran data. Misalnya nih, misalnya ini angkanya 10, 12, 15, 18. Nah, rentangnya antara 10 sampai 25. Terus tiba-tiba ada 200. Jauh banget ya dari sebaran data teman-temannya ini. Nah, maka data 200 ini akan teridentifikasi sebagai outlier. Ya, ada data yang anomali. Karena jika dihitung min-nya, akan sangat jauh. Sangat mempengaruhi nilainya. Nah, coba kita jalankan dulu. Oke, terus coba kita jalankan Q1, kita ambil nilai bawah dan nilai atasnya. Q1 25%, Q bawah 75, 3, oke. Nah, terus kemudian kita menghitung jarak antara Q3 dan Q1. Nah, jadi EQR ini menunjukkan seberapa lebar penyebaran data utama ya. Coba kita hitung dulu. Saya komen dulu. Ya. Oke, kemudian dari batas bawah, kita jalankan rumus ini ya, untuk mendapatkan batas bawah dan batas atasnya. DO yang X ya. Kita jalankan yang ini. Oke, outlier X. Nah, terus coba kita print datanya. Print data outlier yang ini. Variabelnya X ya. Nah, ini ketemu 200 teridentifikasi sebagai data outlier atau data anomali yang berbeda dengan teman-temannya. Kalau datanya cuma segini banyaknya sih gampang. Secara visual bisa kita lihat. Ini, oh ini nggak normal segini. Tapi bagaimana dengan datanya jika ada 200.000, 300.000 data? Nggak mungkin kita pelototin satu persatu untuk melihat mana data yang anomali atau tidak. Maka kita jalankan function ini untuk mendapatkan data outliernya. Gitu. Oke, setelah data outlier, selanjutnya, apa nih? Oh, masih banyak ya.
Masih belum ada yang bergabung juga. Jadi teman-teman nonton rekamannya ya. Oke, ini kita akan mentransformasikan. Jadi data itu ada yang measurement atau dapat dihitung, dapat dikalkulasi, dan ada yang kategorikal. Nah, kategorikal itu misalnya pekerjaannya sebagai PNS, sebagai dosen, sebagai freelancer, sebagai karyawan swasta, dan lain-lain. Nah, itu kategorikal. Tapi kalau yang dapat dihitung, misalnya gajinya berapa, eh, itu measurement atau numerikal ya, numerik ya. Nah, di sini kita akan mentransformasikan data kategori ini menjadi kategorikal ya. Coba kita jalankan fungsinya. Faktor kita print sekarang. Ya, tidak ada perubahan. Tapi ketika kita jalankan ini, untuk kita lihat struktur datanya, str. Nah, di sini kelihatan datanya vektor atau kategorikal ya. A, B, C, atau 1, 2, 3 gitu. Nah, sekarang gini, karena datanya tadi A, B, C tidak bisa dihitung, saya ingin merubah data kategori A, B, C ini menjadi angka. Jadi misalnya A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3 gitu. Bagaimana caranya? Nah, untuk mentransformasikan itu, kita akan menjalankan function ini. Jadi kita ambil DF dolar, kolomnya adalah kategori angka. Hmm, bentar. Udah angka ya. Ya namanya kategori angka. Kita akan membuat kategori angka. Ini kan belum ada kolom kategori angka. Kemudian jalankan fungsi vektor yang di dalamnya adalah DF kategori. Kemudian levelnya. Yang mana yang mau dirubah? Oke, yang A, B, C dirubah menjadi apa? Di label ini. Yang A dirubah menjadi 1, yang B dirubah menjadi 2, yang C dirubah menjadi 3. Nah, ini coba kita jalankan fungsi ini, maka akan menambah satu kolom baru lagi. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kategori angka ya. A1, A, B2, A1, C3, B2, C3 ya. Oke. Kemudian saya ingin merubah lagi. Jika agar lebih gampang kita visualisasikan nanti datanya, dapat kita ceritakan data ini insight-nya apa, saya akan merubah lagi yang tadinya 1, 2, 3 itu menjadi interpretasi kategori pekerjaan ya. Jadi dari kategori aja kita buat menjadi pekerjaan di mana 1 itu adalah karyawan swasta, 2 itu adalah freelancer, dan 3 itu adalah PNS. Nah, bagaimana caranya? Sama kayak tadi. Cuma di sini kita rubah level dan labelnya aja. Functionnya sama. Nah, coba kita jalankan. Printf. Oke, kenapa ini? Kelebihan. Nah, tambah kolom baru lagi. Kolom pekerjaan. Kita tambahkan kolom baru lagi, pekerjaan. Di mana 1 itu adalah swasta, 2 itu adalah freelancer, 3 adalah PNS. Dilihat di sini pendapatannya paling banyak freelancer ya 30 juta. Lumayan. PNS yang paling kecil ya. 2,5 juta. Sesuai dengan realitas.
Oke. Kemudian ketika saya sudah tambahkan kolom kerjaan ini dengan mengambil kategori angka berdasarkan kategori A, B, C ini, saya akan memvisualisasikannya dalam bentuk pie chart. Pertama kita akan membuat pie chart, kemudian yang kedua nanti kita akan membuat bar chart. Eh, karena pada pie chart ini saya akan menghitung persentase dari eh, jumlah pekerjaannya. Jadi yang akan saya tampilkan diagram apa pie chart-nya itu PNS berapa persen, kemudian freelancer berapa persen, dan swasta berapa persen. Jadi akan saya jalankan rumus ini, round. Nah, ini round ini untuk menghilangkan apa minusnya. Kemudian jumlah pekerjaan dibagi dengan sum dari jumlah pekerjaan dikali 100. Coba kita jalankan dulu. Jumlah pekerjaan, jumlah pekerjaan. Aduh. Kemudian persen. Ya, kalau dilihat, jumlah pekerjaan swasta 2, freelancer 2, PNS 2. Ya, kalau datanya cuma 6 ya gampang, tapi kalau datanya ribuan bahkan ratusan ribu, kita harus pakai tools seperti ini untuk melakukan eh, processing atau analisis ya. Nah, kemudian kalau kita lihat persennya, nah di swasta 33%, freelancer 33,3, PNS 33,3. Oke, datanya sudah kita dapatkan, jumlah masing-masing kerjaan, kemudian kita buat pie chart-nya. Oke, kita jalankan ini, fungsi ini, label, dan persen. Oke, supaya dijalankan. Nah, inilah hasil pie chart atau presentasi pekerjaan pada masing-masing data. Datanya cuma 6, jadi terbagi dua, masing-masing 2. Jadi terlihat simpel ya, sederhana. Oke, kemudian kita akan membuat rata-rata pendapatan pekerjaan. Di sini kita akan membuat bar chart ya, dengan warna yang sky blue, orange, dan green. Nah, coba kita cari dulu. Yang pertama adalah min ya, itu rata-ratanya. Rata-rata pendapatannya, kalau swasta rata-ratanya apa nih? 5.700.000, freelancer 17 juta, PNS 7,2 juta. Oh, lebih gede PNS ya. Ya, swasta, freelancer paling tinggi ya, rata-rata pendapatannya. Kemudian, ini udah tadi. Ini udah. Kemudian kita tampilkan apa nih? Kita tampilkan bar chart-nya berdasarkan rata-rata pendapatan tadi. Ya, X yang pekerjaan, Y-nya rata-rata pendapatan, kemudian warnanya ini
Oke, coba kita jalankan ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini teks ini, function text ini fungsinya untuk menampilkan label. Nah, ini adalah label namanya. Jadi masing-masing data ada label. Jadi kelihatan nilai jelasnya berapa. Rata-rata swasta 5.700.000, freelancer 17 juta, dan PNS 7,2 juta ya rata-ratanya. Nah, ini kita sudah bisa membuat tadi histogram, eh, pie chart, dan bar chart ya. Oke, lanjut. Masih banyak. Oke, lanjut ke transformasi data yang kedua. Nah, ini kita coba gunakan data baru lagi. Jadi ini lebih advance lagi transformasi datanya. Jadi ada transformasi log, ada transformasi pangkat dan akar, kemudian normalisasi kita udah bahas tadi sebelumnya. Kemudian standarisasi juga kita udah bahas. Kemudian transformasi kategorikal, jadi juga tadi juga sudah. One hot encoding ini belum. Nah, oke, kita satu persatu ya. Oke, langsung langsung saja kita masukkan contoh datanya, data frame-nya. Jadi ada dua tabel, X dan kategori. Kategori ada A, B, C. Kemudian X ada satu 2 3 sekian ya. Ini Ctrl L. Ya. Nah, ini ada, kalau kita jalankan fungsi outlier tadi, ini kedeteksi sebagai outlier ya. Karena sangat tinggi nilainya. Nah, kemudian kita coba jalankan transformasi log, nah, atau logaritma. Nah, yang pertama itu ada logaritma natural ya. Digunakan untuk menghitung logaritma dengan baris E. Coba kita jalankan. Jadi kita ambil baris yang X ya. Sorry, kolom yang X. Kita transformasi. Kalau kita lihat di sini, nah ini datanya. Ini hasil transformasinya. Coba printf ya. Nah, ini kategori ya, tambah tambah satu X. Satu kolom lagi tambah X yang ini. Lihat. Kemudian kita tambahin lagi. Transformasi yang kedua adalah log 10 ya. Rumus log ya. Rumus log 10. Ada lagi-lagi yang X yang kita transformasi. Kolom X. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita pakai log 2. Caranya gimana? Log 2 dalam kurung nama data frame-nya, variabel data frame, dolar, nama kolomnya. Gitu. Oke, oh, belum. Kita jalankan dulu.
Oke. Yang coba kita panggil printdf, print data frame. Nah, ini udah banyak ya. Ada logaritma natural, ada log 10 dan log 2. Hmm. Yang awalnya hanya dua kolom, X dan kategori aja. Kemudian transformasi selanjutnya adalah transformasi pangkat dan akar. Ya, ini simpel sih sebenarnya, cuma tinggal dikuadratin aja. Kita tambahin lagi. Lagi-lagi yang X yang kita masukkan. DF dolar X di pangkat 2. Caranya seperti ini. Oke, hasilnya pangkat duanya. Nah, ini hasil pangkat duanya. Satu pangkat dua, satu, dua pangkat dua, empat, tiga pangkat dua, sembilan. Nah, kemudian ini akar kuadrat dengan menjalankan fungsi SQRT. Ini. Maka dia akan akar kuadratkan nilai X, nilai pada kolom X ini. Oke. Kemudian ini pangkat 3 sama kayak pangkat kuadrat tadi, cuma ini diganti angkanya menjadi 3. Nama variabel, kemudian nama data frame, dolar kolom di pangkat petik 3. Hasilnya, oke, satu kali satu kali satu satu, dua kali dua 8, tiga kali tiga 27. Ya, udah sesuai ya, pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah akar pangkat 3 ya. Caranya gimana? Nah, caranya kita tambahkan dalam kurung 1/3 ya. Coba kita jalankan lagi. Oke, kan coba kita panggil printdf ya. Nah, pangkat 2, akar pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat 3. Oke, ini nilainya sudah oke ya. Kemudian transformasi yang selanjutnya normalisasi. Normalisasi kita akan merubah nilai X ini menjadi rentang angka 0 sampai 1 ya. Nah, dengan menjalankan fungsi ini, nah ini variabel sementaranya kita gunakan V, biasanya X ya, karena X sudah kita gunakan di variabel yang pertama, jadi kita pakai inisialisasi yang lain ya. Oke, coba kita masukkan datanya. Sekarang kita cek, oke, udah tertransformasi dari rentang angka 1 sampai 0 ya. 0 sampai 1 ya. Jadi lebih dari 0, tidak ada yang lebih dari 1, tidak ada yang kurang dari 0. Oke. Kita cek lagi df, print df. Oke, normalisasi sudah masuk. X norm. Kemudian yang selanjutnya standarisasi menggunakan Z-score. Tadi sudah kita bahas panjang lebar Z-score. Nah, ini kita gunakan untuk transformasi. Nilai X-nya dimasukkan dengan fungsi scale ini. Jadi nama variabelnya, kemudian fungsinya scale, kemudian variabel data frame-nya
dolar nama kolomnya. Ya. Oke, coba kita lihat data PDF. Oke, ini XZ atau XZ score nilainya segini. Untuk apa nilai-nilai ini? Panjang ceritanya. Untuk analisis lanjutan digunakan. Yang penting kalian tahu dulu bagaimana buat transformasi dengan metode Z-score, normalisasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ini kita transformasi kategorikal ya. Aish. Nah, kalau yang ini, yang tadi kita ambil kolom X, yang ini kita ambil kolom kategori ya. Ini hanya merubah apa tipe datanya yang tadi numerik apa, yang tadi mungkin belum kategorikal menjadi kategorikal tipe datanya. Oke, kemudian di one hot encoding, caranya seperti ini. Model metrik, kemudian masukkan kategorinya -1, kemudian data DF. Oke, jadi one hot encoding ini dia mentransformasikan kalau tadi kan kategorinya ABC seperti ini. Nah, ini ditranspose dia membuat kolom baru lagi. Jadi ada kolom kategori A, kategori B, kategori C. Nah, di mana kalau misalnya kolom pertama kategori A, maka yang satu itu, yang nilainya satu itu adalah kategori A, sedangkan kategori B dan C itu nilainya nol. Nah, kemudian kalau yang baris ketiga ini, baris kelima ya benar, misalnya. Baris kelima ini kategorinya adalah C, maka yang nilainya satu adalah kategori C. Yang kategori B dan A ini nilainya nol, seperti itu. Jadi itu one hot encoding caranya. Jadi kalau misalnya ada 5 kategori, maka ada 5 kolom baru lagi di sini. Kalau kita menggunakan one hot encoding, kalau ada 3, maka ada 3 kolom baru. Nilainya satu dan kosong. Oke, coba kita lihat hasil transformasinya. Nah, ini kalau ini karena kepanjangan ya. Kategori. Nah, ini hasilnya. Oke, terus kemudian kita coba buat histogram ya. Histogram kita akan ingin melihat perbedaan data yang sudah ditransformasi dan data yang belum ditransformasi. Jadi perbedaan sebaran datanya seperti apa. Kalau jalankan fungsi ini, nah ini kan ada yang jomplang nih. Data dari 0 sampai 50 ini frekuensinya yang paling banyak, jomplang. Yang 50 sampai 150 hanya ada 2 data, satu data. Nah, ketika kita jalankan transformasi tadi, coba kita visualisasikan hasilnya. Nah, maka datanya di sini lebih stabil, tidak terlalu jomplang. Jadi, tidak terlalu jauh perbedaan nilai data, nilai angkanya. Ya. Oke, mungkin
Itu untuk yang data transformation, apalagi data transformasi data harusnya materi 6 itu ya, materi eh, aktivitas belajar 6. Oke, mungkin saya tambahkan ya aktivitas belajar 7 sekalian. Nah, ini di aktivitas belajar 7 ini kita tadi sudah sempat sempat jelaskan sedikit terkait missing value atau data yang kosong. Solusinya ada dua. Yang pertama ada satu baris di drop atau dihapus semuanya satu baris yang ada missing value-nya atau nilai kosongnya, atau diganti dengan nilai rata-rata kalau nilainya adalah angka. Kalau nilainya adalah kategorikal atau bukan angka, maka diganti dengan modus atau eh, kategori yang paling sering muncul. Coba ini ada contoh data yang tidak bagus atau data yang banyak missing value-nya. Coba kita masukkan ke data frame dulu. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima missing value di masing-masing kolom. Nah, sebenarnya secara simpelnya sih kolom tiga ini hapus aja, eliminasi aja. Tapi kita akan belajar bagaimana cara mengakalinya agar data kolom 22 ini bisa terpakai ya, bisa digunakan. Kasihan ya dihapus datanya. Oke, pertama kita harus mendeteksi dulu apakah dalam satu data frame tersebut terdapat missing value atau tidak. Sekali lagi, ini contohnya data hanya 6 record, tapi pada dunia nyata data itu ada ribuan bahkan ratusan ribu. Gak mungkin kita plototin satu persatu. Jadi dengan fungsi ini akan sangat memudahkan kita untuk melakukan identifikasi terhadap missing value. Nah, dengan menjalankan call sum, nah, is NA not available, ada data frame ini dengan kita simpan di DF ini. Ketemu umur ada dua missing value, kemudian nilai ada dua missing value, dan di kolom gender ada satu missing value. Nah, kemudian kalau kita ingin cari persentasenya, kita lihat di umur ada 33% missing value, kemudian di nilai ada 33% missing value, di gender ada 16% missing value. Namun ketika kita coba lihat eh, yang true ini adalah yang missing value. Jadi dia tadi menghitung true-nya ada berapa di sini. True ada dua, ini true dua, ini true satu. Ya. Oke, terus kemudian bagaimana cara mengatasinya tanpa menghapus barisnya? Kita ganti datanya dengan nilai tengah atau median. Kemudian ini umur, kemudian ini yang nilai, jalankan. Nah, untuk yang gender tadi, karena dia adalah data kategorikal atau bukan data angka, data yang bisa dihitung rata-ratanya,
Maka kita gunakan modus. Jadi kita cari dulu modusnya, gender apa yang paling banyak muncul, nah kemudian diganti dengan gender tersebut. Nah, pada contoh ini, coba kita jalanin ya. Apa? Kita jalanin dengan cara misalkan mode input, kemudian data frame dengan kolom gender. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, yang sebelumnya tadi yang mana? Tadi yang ini not available, maka diganti. Sorry, yang ini ya. Ini not available, maka diganti menjadi laki-laki ya. L ya. Diganti modusnya. Modusnya yang paling banyak muncul. L ada tiga, P ada dua. Nah, jadi yang dipilih adalah L, laki. Nah, kemudian kalaupun ternyata tidak bisa diselamatkan, malah ketika sudah diganti gendernya dengan modus, kemudian umur dan nilainya diganti dengan median, dilakukan analisis, kemudian performanya tidak bagus, nilai errornya tinggi, malah semakin tinggi ya, maka mau tidak mau solusi terakhirnya adalah menghapus baris data tersebut ini, dengan fungsi ini, hapus. Karena ini sudah tidak ada missing value, jadi tidak ada data yang terhapus, masih utuh semua. Seperti itu terkait missing value pada aktivitas belajar 7. Oke, mungkin nanti kita akan ketemu 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi ya. Nanti kita akan belajar terkait, saya akan sharing terkait data visualization ya. Eh, bisa. Hmm. Oke, kalau teman-teman mungkin pengen lihat seperti apa sih interaktif dashboard atau data visualisasi yang interaktif tersebut, kalian bisa kunjungi ini public Tableau. Ini publictableau.com itu ada banyak visualisasi yang interaktif. Nah, ini salah satunya visualisasi yang saya buat. Nah, ini sebaran data daerah irigasi di satu Indonesia. Jadi semakin kalau kita bacanya ini semakin hijau warnanya, maka semakin banyak daerah irigasi di kabupaten kota tersebut. Nah, semakin merah maka semakin sedikit daerah irigasinya. Tadi terlihat nggak share screen saya? Hilang ya? Oke. Nah, ini adalah visualisasi dalam bentuk map ya, yang bisa kita lakukan filtering. Ya, misalnya kita ambil Pulau Jawa, dan data di sini otomatis akan menampilkan data Pulau Jawa saja. Semuanya akan berubah. Nah, Pulau Jawa kemudian terlihat jumlah daerah irigasi di Jawa Tengah berapa, Jawa Timur berapa, Jawa Barat berapa, dan seterusnya. Kalau didekatkan ke sini juga otomatis akan muncul jumlah daerah irigasinya per kota kabupaten. Nah, inilah yang disebut dengan dashboard interaktif ya. Nah, kita bisa filter lagi lebih rendah lagi berdasarkan nama daerah irigasinya. Misalnya apa ya? Abang gitu. Ini semua muncul yang ada kata abang ya.
Kemudian ini ada kategorikalnya, merupakan kewenangan kabupaten kota atau kewenangan provinsi, pusat atau Kementan. Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan ajari teman-teman bagaimana cara membuat dashboard eksekutif yang interaktif ya, menggunakan aplikasi Tableau. Jadi mungkin teman-teman bisa download Tableau Desktop, itu bisa free trial 14 hari, ataupun kalian bisa eh, daftar menggunakan akademik, menggunakan akun akademik. Jadi kalian login menggunakan email kampus dan mengajukan lisensi akademik. Nanti akan dapat 1 tahun gratis. Itu kalau dibeli harga lisensinya 15 juta. Tapi dengan kalian punya akun kampus, itu kalian bisa dapat gratis 1 tahun. Ataupun kalau kalian tidak mau install Tableau Desktop, kalian bisa buat akun di Tableau Public ini. Jadi kalian bisa melakukan visualisasi data yang interaktif dan lebih mudah tanpa coding sama sekali, tanpa code, tanpa sintaks, hanya drag and drop dengan aplikasi Tableau ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam webinar ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.